Nama saya Miriana Muskanantula. Saya orang Rote. Saya menikah umur 17 tahun. Bagi saudara-saudara yang mau menikah, berpikirlah dulu, cari jodoh yang baik. Jangan sampai ada kejadian yang salah. Saya sudah menikah Katolik. Rumah tangga saya berantakan karena keadaan rumah tangga saya bukan karena ekonomi, tapi karena suami saya dulunya itu dibilang orangnya baik. Saya tidak mau menilai dia serendah, tapi kita manusia ini semua punya dosa, punya kesalahan. Namun latar belakang rumah tangga kami itu jauh sekali. Umur pernikahan kami itu 17 tahun baru pisah karena satu, dia suka main perempuan, suka naik tangan. Tapi puji Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan, saya masih selamat seperti ini. Saya dulu disiksa seberat apapun, tapi Tuhan masih bersama saya. Ingat saudara-saudara, seberat apapun masalah kita harus berpegang pada Tuhan. Apapun itu, kita harus dekat sama Tuhan. Saya tahu terlalu berat karena meninggalkan anak-anak saya ada 4 orang, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Sangat berat buat saya. Tapi karena kelakuan suami saya dan keluarganya, saya harus begini. Saya bukan karena tidak mau menikah atau tidak mau mencari yang baik atau yang benar, tapi saya hanya ingin kedamaian dan kebahagiaan. Puji Tuhan, dulunya saya dipukul, dicaci maki, kalau minta uang itu pernah suruh jual diri. Tapi saya tidak mau serendah itu. Saudara-saudara, memang terlalu berat karena siapapun dia meninggalkan anaknya, itu sangat berat. Itu kesalahan yang sangat berat, tapi karena keadaan saya terpaksa harus kasih tinggal anak-anak saya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya dapat suami yang baik, tidak pernah marah, tidak pernah pukul saya. Dan saya sangat bersyukur dan saya tidak mau mengeluarkan air mata karena Tuhan ada di dalam hati saya. Saya percaya itu. Selama 2 tahun saya bersama suami saya yang kedua, saya tidak pernah merasakan, walaupun banyak kekurangan, tapi saya tidak pernah merasakan kekurangan. Walaupun tidak punya uang, tapi saya merasa, saya melihat semuanya berkilau seperti uang dan emas. Karena bahagia dan hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Saya pernah dipukul sampai pingsan, bahkan tidak ada yang nolong saya. Tapi puji Tuhan, saya pernah dipukul pas Jumat Agung. Saya pingsan tapi tidak ada yang nolong saya di kampung suami saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang tolong saya. Karena itu pas Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, pas masa Paskah, yang paling mengerikan, dia sama keluarganya
bersekongkol untuk melawan saya. Tapi puji Tuhan, saya sendiri, tapi saya tahu Tuhan ada di dalam saya. Kehidupan saya sangat buruk. Saya merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa lagi. Karena sampai di kampung pun saya ada masalah sama keluarga lagi, bertengkar sama saudara saya dan bapak. Tapi saya percaya kalau Tuhan, saya berdoa, Tuhan kalau masih izinkan saya bahagia dan hidup, pasti Tuhan kasih petunjuk dan jalan buat saya. Akhirnya semua terjawab. Hari ini juga Tuhan kasih jalan dan petunjuk buat saya. Saya ada bersama Tuhan Yesus. Kita hidup dalam Tuhan Yesus, semuanya baik. Semua baik adanya. Inilah kesaksian saya. Iya. Waktu suami ibu mukul itu, apakah dia sadar atau dalam kondisi keadaan mabuk? Dalam keadaan mabuk. Mabuk ya. Jadi tiap hari mabuk minumnya dan menyiksa istri ya. Iya. Iya. Dan Kadang tidak dalam keadaan mabuk, kadang keadaan sadar. Tapi kalau ada keluarga yang provokator, dia sering. iya. Sampai tega artinya untuk makan sendiri ya, suami sampai katakan jual diri, sampai Iya. tega seperti itu. Apa dia keadaan mabuk atau keadaan sadar? Sadar. Kalau saya bilang ini ya, di dalam rumah ini tidak ada, dia bilang kenapa tidak jual diri saja biar dapat uang. Ya. Tapi puji Tuhan, saya masih ingat semua. Kalau saya ingat semuanya itu, saya rasa kayak mau gila. Iya Tuhan ya. Ya, terima kasih Bu buat kesaksiannya. Ya, kita akan berdoa semua buat ibu dan keluarga sekarang. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati semua dan buka jalan untuk semua. Saya mau minta dukungan doa biar anak-anak saya bisa diselamatkan, dibaptis. Amin. Ya, kita aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.